Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah sore ini kita dapat berkumpul lagi dalam acara kajian Tarbiyah Ruhiyah, Bedah Torak, Tardiak dan Vaskular FKUA Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nur Yasin LC yang merupakan juga pengasuh pesantren Thaibah Surabaya. Materi yang akan disampaikan pada sore hari ini adalah tentang akidah Islam, sikap kepada para sahabat, keluarga Nabi, dan Khulafaur Rasyidin. Pertama-tama marilah kita mendengarkan tilawah Quran yang akan dibawakan oleh Dr. Cesario Triprasetyo. Kepada Dr. Cesario kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairah wa ulaika humul muflihun. Artinya, tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat At-Taubah ayat 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan memasuki ke materi utama yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Nur Yasin LC dengan tema sikap pada sahabat, keluarga Nabi, dan Khulafaur Rasyidin. Pada Ustadz kami persilakan. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhal الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, para dokter, masyarul muslimin rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam majelis yang sangat mulia ini, yaitu majelis ilmu, sebuah majelis yang merupakan sebaik-baiknya tempat untuk mengkondisikan keimanan kita. Kita mengetahui bahwasanya iman memiliki sifat naik dan turun, berkurang dan bertambah, sempurna dan kurang sempurna. Oleh karena itu perlu dikondisikan. Dan sekali lagi, sebaik-baiknya pengkondisian keimanan adalah majelis ta'lim. Para dokter, masyarul muslimin rahiman wa rahimakumullah, kajian kita adalah kajian yang berkelanjutan, membahas kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salafus Shalih Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab yang membahas tentang prinsip-prinsip
akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak boleh ada muslim yang tidak mengetahuinya. Setiap muslim harus mengetahuinya, setiap muslim harus memahaminya. Karena dengan memahaminya, yang akhirnya tahu berarti ngerti tentang agamanya sendiri. Tapi kalau misalnya tidak mempelajarinya, akhirnya nggak tahu, maka dia kurang paham dengan agamanya sendiri. Jadi ini perkara yang sangat penting sekali, pembahasan yang sangat penting sekali tentang prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekaligus menjadi benteng bagi kita dari syubhat-syubhat yang bergentayangan sedemikian rupa. Syubhat-syubhat yang bergentayangan sedemikian rupa. Maka dengan mengetahui, memahami prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, kita bisa menepis syubhat-syubhat tersebut. Secara berkelanjutan kita sudah membahas prinsip yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Dan sore hari ini kita akan memasuki prinsip yang ke-9. Apa prinsip yang pertama? Prinsip yang pertama, mengimani rukun iman dengan benar. Yang kedua, mengetahui kandungan keimanan. Yang ketiga, tidak mudah-mudahnya mengkafirkan muslim lainnya. Yang keempat, sikap Ahlussunnah di dalam nas-nas al-wa'du dan al-wa'id. Kemudian yang kelima, mempercayai adanya karomah para wali. Karomah itu apa? Wali itu apa? Harus jelas pengertiannya. Yang keenam, tentang masalah menempatkan al-wala dan al-bara, loyalitas dan benci. Itu al-wala dan al-bara. Kemudian yang ketujuh, mauqif Ahlussunnah wal Jamaah fi talaqi wal istidlal. Sikap Ahlussunnah wal Jamaah di dalam talaki mengambil ilmu dan istidlal mengambil dalil. Yang kedelapan, sikap Ahlussunnah wal Jamaah kepada amir atau pemerintah. Yang ke-9 sekarang. Sore hari ini kita mulai yang ke-9, sikap kepada para sahabat, keluarga Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Ini sudah slide yang keberapa? Sudah slide yang ke 222 ya, sudah sangat jauh slide-nya. Slide ditarik ke bawah, sudah 222. Terus tarik ke bawah, masih sangat jauh ya. 222 masih sangat jauh. Nah ini baik ya, kita melihat slide yang pertama, sikap kepada para sahabat, keluarga Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita berharap demikian, bahwasanya kita semua Ahlussunnah wal Jamaah, karena sebagaimana sudah kita ketahui, umat Islam akan terpecah-pecah menjadi sangat banyak pemahaman, dan yang Nabi jamin asli yaitu saja yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun yang lainnya sudah bias adanya penambahan-penambahan dan adanya pengurangan-pengurangan. Nah, sekarang termasuk prinsip adalah sikap kepada para sahabat Nabi, kepada keluarga Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah? Poin yang pertama, apa pengertian sahabat? Apa pengertian sahabat? Biasanya kalau kita mendengar nama sahabat, radhiyallahu an, atau banyak nama sahabat yang disebut, langsung kita mengucapkan radhiyallahu anhum. Kalau kita mendengar nama sahabat wanita disebut, misalnya Aisyah, misalnya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah sekarang apa pengertian sahabat? Poin nomor 1, sahabat adalah orang yang bertemu Nabi lalu beriman hingga wafatnya, meskipun bertemunya hanya sebentar. Abu Bakar As-Siddiq bertemu Nabi, bertemu lalu beriman sampai wafatnya, iya.
Utsman bertemu Nabi, bertemu. Lalu Utsman tetap beriman sampai wafatnya. Iya. Ali dan yang lain-lainnya yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman dan sampai wafatnya tetap beriman. Bertemunya hanya sebentar. Meskipun bertemunya hanya sebentar. Bertemu Nabi sebentar, masuk Islam, kemudian berpisah, nggak pernah bertemu lagi sampai dia meninggal dunia. Namanya sahabat. Jadi bertemunya meskipun sebentar. Al-Qarni sahabat apa bukan? Uwais Al-Qarni, dia hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Yaman, beriman kepada kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak bertemu Nabi. Suatu ketika dia kondisikan ibunya karena dia begitu gigih di dalam birrul walidain, tinggi sekali. Dia mengkondisikan untuk bisa bertemu Nabi. Berangkatlah dia ke Yaman, sampailah di Madinah. Di hadapan rumah Nabi ternyata nggak ketemu. Nabi lagi berperang. Bertemunya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Uwais Al-Qarni nggak bisa berlama-lama di situ karena dia harus segera pulang, memiliki tanggung jawabnya. Berarti Uwais Al-Qarni Muslim tapi nggak pernah bertemu dengan Nabi. Disebut sahabat? Bukan disebut sahabat karena tidak bertemu. Organ sahabat adalah bertemu dan beriman hingga wafatnya. Uwais Al-Qarni kategorinya namanya Badram. Baik, itu poin yang pertama, definisi sahabat. Sekarang yang kedua. Poin yang kedua, hati dan lisan Ahlussunnah wal Jamaah, hati dan lisan Ahlussunnah wal Jamaah selamat di dalam meyakini dan berbicara tentang mereka. Dan yang paling agung ketaatan dan jihadnya. Nah, ini yang kedua. Ini poin besar yang kedua di dalam berbicara tentang masalah para sahabat. Ini hati Ahlussunnah. Apapun yang merupakan keyakinan dalam hati Ahlussunnah wal Jamaah tentang para sahabat, itu tidak ada celaan kepada mereka, tidak ada celaan. Jadi hati tidak pernah ada semacam terbersit tentang para sahabat kecuali kebaikan. Demikian pula lisan. Ketika berbicara tentang sahabat, siapapun para sahabatnya, maka tidak pernah berbicara tentang mereka kecuali berbicara tentang kebaikan. Jadi nggak mungkin lisannya Ahlussunnah wal Jamaah menyebut seorang sahabat udah dicela, dicaci maki, nggak mungkin terjadi. Istri-istri Nabi, mereka adalah sahabat sekaligus keluarga. Disebut-sebut namanya, dicela-cela, apalagi didoakan laknat, tidak mungkin terjadi. Karena hati dan lisannya Ahlussunnah wal Jamaah selamat di dalam meyakini dan di dalam berbicara tentang mereka. Dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini para sahabat itu orang yang paling sempurna imannya dan yang paling agung ketaatan dan jihadnya. Jadi umat Nabi SAW dari para sahabat sampai generasi berikutnya, justru generasi berikutnya lagi,
Yusul generasi berikutnya lagi, terus sampai 15 abad kemudian, dan sampai nanti hari kiamat. Itu adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perjalanan umat Nabi sejak beliau diutus sampai nanti hari kiamat, siapakah umat yang terbaik? Jawabannya adalah para sahabat. Umat yang terbaik dari kalangan umat Nabi, manusia yang terbaik dari kalangan umat Nabi adalah para sahabat. Oleh karena itu, sekali lagi, apapun yang terbersit di dalam hati tentang para sahabat, pastilah kebaikan. Gak mungkin celaan, gak mungkin laknat. Demikian pula apa yang terlontar oleh lisan tentang para sahabat, pastilah kebaikan, pastilah pemuliaan, pastilah bentuk-bentuk penghormatan. Tidak mungkin maknanya mencela, penghinaan, atau pelaknatan, tidak mungkin. Mari kita lihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Slide yang berikutnya. Sahih Al-Bukhari. Di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi, walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencela para sahabatku. Kalaulah ada seseorang di antara kalian yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan menyamai infaknya sahabatku yang sekedar satu mud. Para dokter rahimakumullah, kita berinfak emas, keluarkan emas sebesar apa? Sebesar gunung Uhud. Punya enggak kita emas sebesar gunung Uhud? Katakan kita punya. Katakan kita punya emas sebesar gunung Uhud. Gede sekali emas sebesar gunung. Terus kita infakkan, ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah kita infakkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka infak Anda yang berupa emas sebesar gunung Uhud tidak akan pernah menyamai infak sahabatku yang hanya berinfak satu mud. Yang hanya berinfak satu mud, ini satu mud. Kira-kira apa yang bisa ditakar dengan mud? Apa yang bisa ditakar dengan mud? Ya gandum, korma, anggur. Jadi infaknya sahabat hanya berupa satu kreok ya. Satu apa bahasa kita ya, satu kreok, ya, satu mud gandum, atau setengah, nggak ada satu, setengah mud gandum, setengah mud korma. Nah, kita infaknya emas sebesar gunung Uhud, sahabat infaknya satu mud korma atau separuh mud korma. Kata Nabi SAW, infaknya Anda, nilai infaknya Anda tidak akan pernah menyamai infaknya sahabatku yang berupa gandum atau korma atau anggur yang cuma satu mud atau separuhnya. Jadi kita tidak bisa menyamai. Utamanya berarti jauh sekali keutamaannya kita dibandingkan para sahabat. Sampai Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Seandainya seseorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mencapai infak sahabatku yang hanya satu genggam, yang hanya satu genggam atau setengah genggam, yang hanya satu mud atau setengah mud korma atau anggur atau kismis. Masya Allah. Jadi ini pesan Nabi, jangan mencela sahabatku, jangan. Karena kita nggak ada artinya dibandingkan para sahabat. Maka jangan sekali-kali mencela lisan kita ketika berbicara tentang sahabat dan selamat. Hati kita ketika memiliki suatu keyakinan tentang sahabat dan selamat. Baik, yang di bawahnya Sunan At-Tirmidzi. Dinukilkan dari Sunan At-Tirmidzi
Dinukilkan dalam Sunan At-Tirmidzi an Abdullah bin Mughaffal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mughaffal mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Allah fi ashabi. Allah Allah fi ashabi. La tattakhiduhum gharadan ba'di. Allah Allah fi ashabi. Artinya apa? Takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah terkait dengan para sahabatku. Kemudian Nabi mengulangi lagi, takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah tentang para sahabatku. Lebih lanjut Nabi kemudian mengatakan, la tattakhiduhum gharadan ba'di. Janganlah kalian menjadikan mereka para sahabat sebagai celaan sepeninggalku nanti. Jangan menjadikan sahabat sebagai objek celaan, sasaran celaan sepeninggalku nanti. Faman ahabbahum fabi hubbi ahabbahum. Kalau ada seseorang yang mencintai para sahabat, maka sesungguhnya dengan cintaku dia mencintai mereka. Wa man abghadahum fabi bughdi abghadahum. Dan jika ada orang yang membenci para sahabat, maka sesungguhnya dengan kebencianku dia membenci sahabat. Artinya apa? Artinya kalau kita mencintai para sahabat, maka sesungguhnya dengan cinta Nabi kita mencintai para sahabat. Artinya kita mencintai sahabat tidak lain dalam mencintai Nabi. Kita mencintai para sahabat tidak lain adalah mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan barang siapa yang membenci para sahabat sesungguhnya membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini perkara besar. Bagaimana kita membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka jangan sekali-kali membenci para sahabat. Kemudian kelanjutan hadis ini, waman adahum faqad adani. Barang siapa yang menyakiti mereka, barang siapa yang menyakiti para sahabat, sungguh dia telah menyakiti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waman adani faqad adallah. Dan barang siapa yang menyakiti aku, maka dia berarti telah menyakiti Allah. Waman adallah. Dan barang siapa yang menyakiti Allah, fayushiku ayyakhudahu, maka tidak lama lagi Allah akan mengadabnya. Jadi apa dari hadis ini ada poin bahwasanya barang siapa yang menyakiti para sahabat berarti menyakiti aku, kata Nabi. Menyakiti sahabat berarti menyakiti aku. Dan kalau menyakiti aku maka berarti menyakiti Allah. Kalau Allah sudah disakiti, ya sudah tinggal tunggu saatnya saja dia akan diadab. Wal'iyadu billah, wal'iyadu billah. Nah, sekarang kita lihat slide yang berikutnya. Mohon maaf. Jadi sudah jelas keharusan kita lisannya selamat di dalam berbicara tentang sahabat, dan keharusan kita hati-hati kita selamat berkaitan keyakinan tentang para sahabat. Nah, kita melihat riwayat At-Tirmidzi. Abdullah bin Mas'ud berkata, mencintai Abu Bakar dan Umar dan mengetahui keutamaan keduanya adalah sunnah. Yang mengatakan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Yang mengatakan Abdullah bin Mas'ud, siapa dia? Seorang pembesar sahabat. Seorang pembesar sahabat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan mengetahui keutamaan keduanya adalah sunnah. Apa maksudnya adalah sunnah? Maksudnya adalah suatu ajaran di dalam Islam. Maksudnya adalah suatu ajaran yang tidak boleh terlewatkan di dalam kita beragama Islam, yaitu mencintai Abu Bakar dan Umar dan mengetahui keutamaan keduanya. Nah, tadi riwayat Imam At-Tirmidzi, sekarang riwayat Imam Malik. Sekarang riwayat Imam Malik. Para salaf mengajari anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar
seperti mereka mengajari surat-surat Al-Quran. Masya Allah. Para dokter, master, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau kita ngajari anak-anak kita biar bisa baca Al-Quran? Para dokter tentunya merasakan gimana ngajari anak-anak biar hafal Al-Quran. Ini anak biar hafal Al-Ikhlas, ini anak biar hafal Al-Falaq, ini anak biar hafal An-Nas. Maka dituntun pelan-pelan sampai anak hafal. Nah, demikian pula Imam Malik mengatakan para salaf mengajari anak-anak untuk apa? Mengajari anak-anak untuk mencintai Abu Bakar dan untuk mencintai Umar, seperti mereka mengajari surat-surat di dalam Al-Quran. Jadi ngajari Abu Bakar itu gini. Abu Bakar keutamaannya gini. Umar bin Khattab keutamaannya gini. Jadi dijelaskan sebagaimana menuntun anak untuk hafalan Al-Quran. Masya Allah. Dituntun sebagaimana anak menghafal Al-Quran. Nah sekarang dituntun tentang bagaimana Abu Bakar, dituntun tentang bagaimana Umar, sehingga kemudian para sahabat bisa mencintai Abu Bakar dan Umar. Di pelan-pelan Abu Bakar itu begini, Umar itu begini. Begitu cara ngajari anak-anaknya agar mencintai Abu Bakar dan Umar. Masya Allah. Saking cintanya mereka kepada Abu Bakar dan Umar. Saking cintanya kepada Abu Bakar dan Umar. Slide yang berikutnya. Ada kejadian ketika terjadi perselisihan antara Ubaidillah bin Umar dan Miqdad, seorang sahabat. Lalu Ubaidillah mencelanya. Maka Umar berkata, ambilkan aku pedang, aku akan potong lidahnya, agar jangan sampai ada lagi seseorang yang berani mencela sahabat Nabi. Bertengkar antara siapa dan siapa? Antara Ubaidillah bin Umar dan Miqdad. Miqdad seorang sahabat, Ubaidillah anaknya Umar. Nah, suatu ketika Ubaidillah mencela seorang sahabat ini, mencela Miqdad ini. Maka kemudian hal itu diketahui oleh Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab mengatakan, ambilkan aku pedang, akan aku potong lidahnya, biar gak ada lagi setelah ini orang yang berani mencela sahabat Nabi. Karena mencela sahabat Nabi berarti mencela Nabi. Nah, kalau sudah menyakiti Nabi, pasti menyakiti Allah. Ini kan perkara yang bahaya sekali. Nah, sekarang yang berikutnya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, poin yang ketiga. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah ridhoi. Para sahabat adalah orang-orang yang telah Allah ridhoi. Kita lihat surat At-Taubah ayat 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Nah, At-Taubah 100. Wasabiqunal awwalun, para pendahulu. Wasabiqunal awwalun, para pendahulu. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan,
dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dan Allah sediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Masya Allah. Dari surat At-Taubah ayat 100 ini, ya, dari surat At-Taubah ayat 100 ini kita mengetahui Allah memberikan 3 legitimasi untuk para sahabat. Apa yang pertama? Para sahabat dinyatakan sebagai radhiyallahu anhum, orang-orang yang telah Allah ridhoi. Orang-orang yang telah Allah ridhoi. Yang kedua, wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Yang kedua, Allah sediakan untuk mereka taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Jadi ini yang kedua, telah disediakan surga. Yang ketiga, dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan besar. Itulah kemenangan besar. Ada nggak selain sahabat yang dinyatakan oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu fi Surabaya, ya orang-orang beriman di Surabaya. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada adalah memuliakan para sahabat. Baik, sekarang yang keempat. Poin yang keempat. Poin yang keempat, mohon maaf. Ijma' sahabat adalah maksum. Ijma' sahabat adalah maksum. Jadi kesepakatannya sahabat itu maksum. Maksum itu maksudnya bagaimana? Terjaga dari kesalahan. Terjaga dari kekeliruan. Itu ijma'. Ijma'nya para sahabat. Jadi bukan sahabat secara individu kan. Bukan secara individu bukan. Tapi para sahabat secara apa ya? Secara menyeluruh. Bukan secara individu, tapi para sahabat secara menyeluruh. Mereka dijaga kesalahan oleh Allah atau maksum. Kalau orang perorangan gak ada yang maksum. Orang perorangan yang maksum hanya Nabi SAW. Tidak mungkin berbuat salah, tidak mungkin berbuat keliru. Tapi selain Nabi tidak maksum. Selain Nabi tidak maksum, dalam ini itu para sahabat tidak maksum. Maksumnya adalah ketika mereka ijma', menyepakati satu kesepakatan dan mereka semuanya sepakat, maka kita harus mengambilnya sebagai dalil. Lu kan mungkin salah, iya mungkin salah kan sifatnya individu mungkin salah. Tapi kalau sahabat secara kolektif, sahabat secara keseluruhan itu terhindarkan dari kesalahan. Nah, sekarang yang berikutnya. Nah, yang kelima. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali adalah khulafaur rasyidin secara berurutan. Ini di garis bawahi. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali adalah khulafaur rasyidin secara berurutan. Yang pertama siapa dulu? Abu Bakar. Disusul siapa? Umar. Disusul siapa? Utsman. Disusul siapa? Ali. Mereka adalah khulafaur rasyidin secara berurutan. Nah,
Sekarang kita lihat di dalam Sunan At-Tirmidzi. Kita melihat di dalam Sunan At-Tirmidzi. An Sa'id bin Jumhan qala haddatsani Safinah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khilafatu fi ummati 30 sanah thumma mulkun ba'da dzalika. Khalifah dari kalangan umatku itu 30 tahun. Setelahnya raja-raja biasa, kerajaan-kerajaan biasa. Tapi khalifah sepeninggalku itu hanya 30 tahun. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terjadi betul seperti yang Nabi sabdakan. Ternyata Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Berapa lama perjalanan khalifah? Dari Abu Bakar berapa tahun, Umar berapa tahun, Utsman berapa tahun, Ali berapa tahun? Itu di total 30 tahun. 30 tahun sama dengan catatan 30 tahun sama dengan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, di total Abu Bakar berapa lama, Umar berapa lama, Utsman berapa lama, Ali berapa lama, di total itu 30 tahun. Sehingga pemberitaan Nabi untuk hal yang belum terjadi ini namanya memberitahukan perkara gaib. Bagaimana Nabi bisa mengetahui perkara gaib? Ya karena Nabi diinformasikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi dikasih tahu oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti sehingga kemudian Nabi tahu bahwasanya nanti khilafah penggantiku selama 30 tahun. Dan ternyata Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali total digabungkan masa kepemimpinannya menjadi 30 tahun. Salah sunasana menjadi 30 tahun. Nah, sekarang slide yang di bawahnya. Sekarang masih yang tadi, slide yang di bawahnya. Musnad at-Tayalisi. Qala Safinah. Amsi khilafat Abi Bakar wa khilafat Umar. Tinta asrata sana wa ashhur. Kata Safinah, yuk coba kita hitung apa yang telah Nabi sampaikan. Dia coba kita hitung pas apa enggak ya. Nabi kan dulu mengatakan Khulafaur Rasyidin ada 30 tahun total semuanya. Yuk kita lihat. Kata Safinah, yuk kita lihat. Abu Bakar berapa lama? Abu Bakar dan Umar 10 tahun sekian bulan. Utsman berapa lama? Utsman 12 tahun. Ali berapa lama? Ali berapa lama? Ali selebihnya. Totalnya semuanya 30 tahun, Masya Allah. Padahal Nabi mengatakan demikian ketika belum ada kekhalifahan. Nanti siapa berapa lama? Belum ada, tapi Nabi sudah mengatakan kekhalifahan dari umatku nanti 30 tahun. Nah, sekarang yang berikutnya. Nah, tingkatan keutamaan sahabat. Tingkatan keutamaan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang pertama, Khulafaur Rasyidin. Ini tingkatan paling tinggi, Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin siapa saja? Ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi ini tingkatan yang tertinggi dari kalangan para sahabat. Tingkatan keutamaan yang tertinggi daripada para sahabat dimulai dari Khulafaur Rasyidin dan disusul 10 sahabat al-mubasysyir bil jannah. 10 sahabat yang dalam satu kesempatan Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Thalhah bin Ubaidillah fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'ad bin Zaid fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Jadi dalam satu kesempatan Nabi menyebutkan nama-nama sahabat, jumlahnya ada 10. Ini ahli surga, ini ahli surga, ini ahli surga, ini ahli surga. Ada 10.
Maka 10 sahabat yang diberi gembira dengan surga ini posisinya adalah setelah Khulafaur Rasyidin. Posisinya setelah Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang ketiga, siapa urutan yang berikut yang ketiga? Ahli Badar, yaitu orang-orang yang bertempur di dalam peperangan Badar. Namanya Ahli Badar. Ahli Badar disusul siapa? Disusul Ahli Bai'atur Ridwan. Disusul orang-orang yang terlibat di dalam Bai'atur Ridwan. Disusul siapa? Disusul para sahabatnya secara umum. Atau disusul para sahabatnya yang lainnya. Nah, jadi disusul para sahabat yang lain. Adapun lima orang dari 1 sampai 5 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang kedua 10 sahabat yang diberitakan gembira dengan surga. Yang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah 4 ditambah 6 yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada Ahli Badar. Orang-orang yang terlibat di dalam peperangan Badar, namanya Ahli Badar. Kemudian yang berikutnya Ahli Bai'atur Ridwan. Orang-orang yang terlibat di dalam Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan. Yang kelima adalah para sahabat lainnya secara umum. Nah, ini tingkatan keutamaan sahabat. Ini tingkatan keutamaan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sekarang yang berikutnya, dokter. Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai keluarga Nabi. Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai keluarga Nabi. Di dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Nabi ulangi lagi. "Udzakirukumullah fi ahli baiti." "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahli baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahli baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahli baitku. Jadi Nabi berpesan agar para kaum muslimin hati-hati tentang masalah ahli bait Nabi. Hati-hati tentang masalah keluarga Nabi. Ya. Hati-hati. Karena apa? Nabi menyebutnya udzakirukum, aku peringatkan kalian, itu artinya. Udzakirukum, aku peringatkan kalian di dalam masalah ahli baitku. Ya, makanya di sini dalil mencintai keluarga Nabi, ya, mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang berikutnya, siapa keluarga Nabi akan begitu ya? Siapa keluarga Nabi? Karena kita harus mencintai keluarga Nabi. Kalau sahabat kan jelas. Sahabat siapa? Orang beriman, kemudian sampai matinya beriman, tidak goyah, itu namanya sahabat. Itu namanya sahabat. Dan keluarga Nabi, ya siapa saja yang tergabung di dalam keluarga Nabi, maka itu keluarga Nabi. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Apa itu Khulafaur Rasyidin? Ya para khalifah penegak agama. Para khalifah penegak agama itu Khulafaur Rasyidin, sudah jelas. Sekarang kalau keluarga Nabi siapa saja? Kita lihat slide yang ke-8. Keluarga Nabi siapa saja? An Abi Ammar Syaddad, anahu sami'a Wathilah bin Al-Asqa yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abi Ammar, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Wastafa Quraisy min Kinanah, dan memilih Quraisy dari Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan memilih dari Bani Quraisy, dan memilih dari Quraisy Bani Hashim. Wastafa min Bani Hashim, dan memilih dari Bani Hashim, yaitu dan memilih dari Bani Hashim, yaitu siapa? Memilih dari Bani Hashim itu siapa? Quraisy dari Bani Hashim. Kemudian memilih aku dari Bani Hashim. Wastofani, memilih aku dari Bani Hashim. Maka siapa keluarga Nabi? Keluarga Nabi adalah Bani Hashim. Gampangannya keluarga Nabi adalah Bani Hashim. Nabi Bani Hashim dirinci siapa saja. Ada Alu Ja'far, ya, ada Alu Abbas, ada Alu Aqil, ada Alu Ali. Itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di lafaz yang terakhir, dan Allah memilih aku dari Bani Hashim. Nah, ini yang disebut dengan keluarga Nabi. Apakah keluarga Nabi sampai sekarang masih ada? Apakah keluarga Nabi sampai sekarang masih ada? Masih ada. Asal benar keturunannya bersambung sampai Nabi, yaitu namanya keluarga Nabi. Itu namanya keluarga Nabi. Biasanya keluarga Nabi itu marganya ada Al-Attas, marganya ada Al-Attas, kemudian misalnya Al-Mukhbar, itu keluarga Nabi. Itu keluarga masih ada. Keluarga Nabi masih ada. Asalkan bukan sekedar ngaku-ngaku, ya. Memang nasabnya bersambung sampai kepada Nabi, namanya keluarga Nabi. Kita harus mencintai keluarga Nabi. Nah, yang berikutnya, slide yang berikutnya, istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait. Istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait, artinya istri-istri Nabi juga keluarga Nabi yang harus dicintai. Istri-istri Nabi juga termasuk keluarga Nabi yang harus dicintai. Coba kita lihat surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Ya nisa'an nabi lastunna kahatin minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah seperti wanita pada umumnya. Ini taqwaitunna fala tahdha'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Ya kalian bertakwa, maka janganlah melembutkan suara kalian hingga orang-orang laki-laki yang di hatinya ada penyakit akan tamak, akan menginginkan. Tapi ucapanlah dengan ucapan yang baik-baik. Waqarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian di rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah, dan janganlah kalian bersolek sebagaimana bersoleknya orang jahiliyah, al-jahiliyah al-ula. Wa aqimna sholata wa atina zakah, tunaikanlah salat dan tunaikan zakat. Wa ati'nallaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhi'ankum rijsa ahlul bait. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk menghilangkan dosa dari kalian, wahai ahlul bait, wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Jadi ayat ini bicara tentang istri-istri Nabi. Dan apa kata Allah di sini? Hai ahlul bait. Jadi memang istri Nabi termasuk ahlul bait. Kalau orang tidak mencintai istri Nabi, malah mencela, melaknat, maka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang demikian? Syiah. Syiah itu mencela, melaknat Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mencintai istri-istri Nabi, mencintai Khulafaur Rasyidin, mencintai Ahlul Bait, ya, mencintai Ahlul Bait. Nah, para dokter Masirul Sibur Alhamdulillah, pembahasan kita untuk prinsip yang ke-9
Sampai di sini dulu. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Silakan dokter. Oke. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan ceramah dari Ustadz Muhammad Nur Yasin. Setelah ini kita akan membacakan pertanyaan dari peserta kajian. Monggo. Oke. Ini ada pertanyaan dari Dr. Nelly. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apabila bagaimana trik-trik atau tahap-tahap kita mengajarkan ke anak-anak kita agar bisa mencintai para sahabat-sahabat Nabi ini? Dan bagusnya sejak umur berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Nelly, bagaimana trik-triknya agar kita mencintai para sahabat? Banyak cara. Di antaranya di sekolahan, nama kelompok-kelompok dan memakai nama sahabat. Ada kelas Aisyah, ada kelas Khadijah, ada kelas Ummu Salamah, ada kelas sahabat-sahabat yang lainnya, misalnya Ummu Sulaim. Nah, dengan nama-nama itu akhirnya mereka tahu, oh itu nama-nama sahabat. Mereka jadi mencintai para sahabat, atau para sahabat yang laki-laki, kelas Abu Bakar, kelas Umar, kelas Utsman, kelas Ali, atau dibikin permainan apa, kemudian mengambil nama-nama sahabat. Ini diantara caranya. Dan cara yang lainnya, beli buku tentang sirah sahabat, bacakan tentang Abu Bakar yang sesuai dengan kadar akalnya anak. Kisah yang mana yang bisa disampaikan kepada anak tentang Abu Bakar, sehingga kemudian dia mendengarkan keteladanan Abu Bakar. Kemudian kisah yang mana tentang Umar, bacakan, anak mendengar, sehingga anak mengetahui keteladanan Umar radhiyallahu an. Ini diantara cara. Kemudian cara yang lain, bisa nama-nama sahabat kita jadikan nama-nama anak kita. Mohon maaf, seperti saya punya anak, saya kasih nama-nama sahabat. Saya punya anak, tak kasih nama Syema. Saya itu nama sahabat, saudari susuannya Nabi. Kemudian punya adik, tak kasih nama Uwais. Uwais itu sebenarnya belum pernah ketemu Nabi ya, tetapi zamannya zaman generasinya sahabat. Dia disebutnya Muhadram. Dan punya adik lagi, tak kasih nama Al-Barok. Jadi kita memberi nama-nama anak dengan nama-nama sahabat. Apalagi kita, padahal Ali bin Abi Thalib punya anak dikasih nama Umar. Para sahabat yang lainnya punya anak dikasih nama Abu Bakar. Sahabat yang lainnya punya anak dikasih nama Umar. Padahal mereka sendiri adalah sahabat. Tapi ketika memiliki anak dikasih nama sahabat-sahabat besar. Karena untuk mengajari betapa para sahabat harus dicintai. Nah, kemudian diantara bentuk mengajari cinta ketika mendengar nama sahabat dituntut radhiyallahu an, kalau sahabatnya perempuan radhiyallahu anha dituntut. Seperti itu, ya. Jadi ini Ahlussunnah wal Jamaah mencintai para sahabat. Ada nggak yang tidak mencintai sahabat? Ada, berarti bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dalam prinsip, kalau ada yang tidak mencintai para sahabat, berarti bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Terus siapa? Di antaranya Syiah. Syiah tidak mencintai para sahabat, malah mengkafirkan sahabat. Yang tidak dikafirkan hanya Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, dan Miqdad bin Al-Aswad. Selebihnya dikafirkan. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah sangat mencintai sahabat. Berbicara yang maknanya mencela saja tidak boleh. Terbersih di dalam hati yang maknanya melecehkan saja tidak boleh. Merendahkan nggak boleh. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah sangat memuliakan, menghormati dan mencintai sahabat karena meyakini bahwasanya mereka adalah umat terbaik di antara umat-umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Yep. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan lagi Ustaz dari Dr. Eri Irawan. Okay. Apakah keturunan Nabi yang ada di zaman ini juga termasuk dalam keutamaan keluarga Nabi yang di zaman yang hidup yang dulu, Ustaz?
Ya, apakah keturunan Nabi yang sekarang memiliki keutamaan sebagaimana keluarga Nabi yang dahulu? Jawabannya sama. Sama. Keluarga Nabi akan ada suatu hari kiamat, kita mencintainya. Dan perlu diketahui, mencintai tidak bermakna hulu, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Sama seperti orang Syiah memandang siapa yang dipandang sebagai keluarga Nabi, diyakini suci, tidak punya dosa, sampai mohon maaf, kotorannya, ya mohon maaf, BAB-nya dijilatin karena mengandung keberkahan. La haula wala quwwata illa billah. Jadi mencintai ya mencintai. Jadi jangan sekali-kali merendahkan mereka, jangan sekali-kali melecehkan mereka karena mereka adalah keturunan Nabi, ya. Karena mereka adalah keturunan Nabi. Jangan sekali-kali melecehkan. Ini dari sisi kita terhadap keturunan Nabi. Nah, kemudian dari sisi keturunan Nabi juga tidak boleh kemudian membangga-banggakan diri. Saya ini keturunan Nabi, saya ini keturunan Nabi. Ente nggak takdim sama aneh, ente kualat ente. Oh, nggak boleh seperti itu. Di sebagian tempat dijumpai seperti itu. Mereka merasa sebagai keturunan Nabi, kemudian berbuat semena-mena terhadap kawan-kawan yang lainnya. Nah, kemudian kawan-kawan yang lainnya juga hulu kepada keturunan Nabi. Awas, jangan macam-macam sama keturunan Nabi, karena mereka sudah dijamin masuk surga. Oh, nggak ada pemahaman seperti itu. Nabi SAW bersabda, Fatimah, Fatimah putri Muhammad, salini lima syi'ti, fa'inilah uri'anki minallahi syai'a. Fatimah putri Muhammad, minta kepadaku harta yang aku punya sesuka kamu, karena aku tidak bisa menolong kamu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Fatimah putrinya Nabi nggak bisa menolong, apalagi kemudian keturunannya kemudian menyatakan pasti masuk surga. Tidak, sekali lagi mencintai sebagaimana semestinya, tidak meremehkan, tidak merendahkan, tidak melecehkan, menunjukkan cinta yang lebih daripada yang lainnya dengan tidak wulu, ya, dengan tidak wulu. Misalnya ditulis di Facebook, awas ya kalau sampai apa nanti kualat, awas kalau sampai tidak menyambut nanti kualat dan seterusnya. Itu ulu, ya, ulu. Demikian Dr. Heri, semoga bermanfaat. Terima kasih Ustadz. Ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustadz. Oh, ada lagi nih Ustadz dari Cesario Triprasetyo. Apakah ada syafaat sahabat Nabi di akhir nanti, di hari akhir? Apakah ada syafaat? Iya. Apakah ada syafaat Nabi di hari akhir nanti? Iya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diizinkan memberi syafaat. Kapan Nabi diizinkan memberi syafaat? Nabi diizinkan memberi syafaat pada hari kiamat nanti. Ini hadisnya sangat panjang dalam Bukhari Muslim. Begini, mungkin saya sampaikan secara global saja. Manusia ketika di mahsyar sedemikian dahsyatnya, butuh dipercepat hisab, butuh percepatan hisab. Maka mereka butuh syafaat. Melalui siapa sehingga Allah mempercepat hisab mereka? Karena dahsyatnya mahsyar. Mereka datang kepada Nabi Adam agar menjadi syafaat untuk mereka. Nabi Adam mengatakan nggak bisa. Dan mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan nggak bisa. Mereka datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan nggak bisa. Mereka datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan nggak bisa. Ada mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengatakan ana laha. Iya, saya diizinkan untuk memberi syafaat. Kemudian Nabi sujud, membaca puji-pujian untuk Allah yang Allah ajari ketika itu. Dan setelah itu Allah katakan kepada dia, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, was'al tu'ta, mintalah niscaya dikasih, wasfa' tu syafa', dan berilah syafaat karena kamu telah diizinkan. Jadi akhirnya Nabi memberi syafaat. Kapan memberinya? Di hari kiamat. Memberinya di hari kiamat setelah diizinkan. Jadi kalau sekarang kita mengatakan, ya Rasulullah, berilah aku syafaat,
berilah aku syafaat, berilah aku syafaatmu nanti dari kiamat. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Karena Nabi tidak bisa memberi syafaat kecuali setelah Allah izinkan. Jadi memintanya kepada Allah, ya Allah, semoga aku termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi nanti dari kiamat. Demikian. Demikian dokter. Mungkin cukup dulu. Sudah cukup Ustadz. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah acara kajian sore ini telah selesai Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Nur Yasin dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jazakallahu khairan. Saya mundur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.